Tes. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para ummahat, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah pada kesempatan siang hari ini kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita semuanya beragam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat kesempatan dan juga nikmat kemampuan di dalam kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar sekali, ibu-ibu. Allah memberikan kepada kita semuanya nikmat waktu luang dan Allah memberikan kemudahan kepada kita. Oleh karena itu kita memanfaatkan nikmat tersebut dalam kebaikan dan kebaikan. Mumpung Allah masih memberikan kepada kita kesempatan, masih berikan kita kemampuan, kekuatan, kita manfaatkan sebaik mungkin dengan harapan suatu saat andaikan kita tidak mampu ataupun berkurang amal-amal kita karena faktor kondisi, karena faktor usia misalnya, pahala-pahala kebaikan itu tidak akan terputus. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat At-Tin, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah Aku ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ada yang mengatakan bentuk yang sebaik-baiknya ini adalah manusia merupakan makhluk yang istimewa dibandingkan makhluk-makhluk yang lain, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia langsung dengan kedua tangannya. Dan ada juga sebagian para ulama menafsirkan fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya adalah masa-masa mudanya manusia, masa-masa kuatnya manusia. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia dalam atau pada keadaan yang paling rendah. Sebagian ulama mengatakan dikembalikan ke tempat yang hina, yaitu neraka. Yang awalnya manusia itu hebat, masya Allah, gagah, tampan, cantik, kuat, ya, terhormat, kemudian dikembalikan ke tempat yang hina, yaitu neraka. Ada juga sebagian ahli tafsir mengatakan kami kembalikan manusia dalam keadaan serendah-rendahnya, maksudnya dikembalikan dalam keadaan seperti dia bayi, ataupun dikembalikan ataupun dijadikan manusia itu tua, renta dan sebagainya, pikun. Makanya para sahabat kemudian bertanya dalam sebuah riwayat yang dinukil oleh Al-Imam At-Tabari, bagaimana dengan orang-orang tua, orang-orang yang sudah renta, apalagi ada yang sudah pikun, yang dengan sebabnya orang itu bisa meninggalkan amal atau minimal berkurang amalnya, ibu ya. Makanya kalau masih muda berbeda tentunya dengan kondisi sudah tua. Maka hal itu dijawab oleh Allah dengan firman-Nya, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun.
Pada dasarnya pahala itu sebanding lurus dengan amalnya. Tapi terkadang orang berkurang amalnya karena faktor usia. Berkurang pahalanya pada dasarnya, secara hitungan berkurang. Tetapi bagi mereka orang-orang yang di masa kuatnya, di masa mudanya mereka beriman dan beramal soleh, maka pada masa tuanya pahalanya tidak akan berkurang. Ini mumpung ya Ibu, karena satu kondisi terkadang suatu saat yang mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari ini kita menikmati ibadah salat tahajud, Masya Allah ya, kita bisa tahajud sekian lama. Tapi mungkin satu kondisi kita pengen menikmati ibadah, bangun malam belum sholat baru menyentuh air wudhu sudah masuk angin kan gitu kan. Tetapi bagi mereka orang-orang yang sungguh-sungguh ibadah di masa muda, insya Allah pahalanya akan mengalir ilal ladzina amanu wa amilus solihati, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum, bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus. Ya, ini nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat kesempatan dan kekuatan di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad. Dan sebelumnya malah kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Kita sudah sampai hadis keberapa Ibu? Hadis 120 ya. Bab orang tidak boleh mengganggu tetangganya. Hadis yang panjang saya bacakan, nanti salah satu dari ummahat membaca maknanya. Silakan dibuka. Hadis 120 halaman 117. Abdullah bin Yazid menyampaikan kepada kami dengan mengatakan, Abdurrahman bin Ziyad menyampaikan kepada kami, dia berkata, Umarah bin Qurab menyampaikan kepadaku bahwa salah seorang bibinya menyampaikan kepadanya bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha dengan mengatakan, inna zawja ihdana yuriduha fatamna'uhu nafsaha imma an takuna ghadba aw lam takun nasyitah fahal alaina fi dhalika min haraj. Qalat na'am inna min haqqihi alayki allau aradaki wa anti ala qatabin lam tamna'i. Qalat qultu laha ihdana tahidu wa laysa laha wa lizawjiha illa firashun wahidun aw lihafun wahid fa kaifa tasna'. Qalat litashudda 'alayha izaraha thumma tanamu ma'ahu falahu ma fawqa dhalik ma'a anni sawfa ukhbiruki ma sana'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kanat laylati minhu fatahantu shay'an min sya'irin faja'altu lahu qurasan fadakhala farada al-baba wa dakhala ila al-masjid wa kana idha arada an yanama aghlaqa al-bab wa awka al-qurbata wa akfa al-qadaha wa adfa al-misbaha fantadartuhu ay yansarifa fad'imuhu al-qurasa falam yansarif hatta ghalabani an-nawm wa awja'ahu al-barad fa'atani fa'aqamani thumma qala adfi'ini faqultu lahu inni ha'id faqala wa in ikshifi an fakhidayk fakashaftu lahu an fakhidayya fawada'a khaddahu wa ra'sahu ala fakhidayya hatta dafi'a فأقبلت شاة لجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به قالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فبادرتها إلى الباب فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك في شاته. Silakan dibaca maknanya Ibu. Sesungguhnya suami seseorang di antara kami menginginkan dirinya, namun dia menahan diri dari suaminya. Mungkin dia sedang marah
suamimu atasmu adalah seandainya dia menginginkanmu, meskipun kamu berada di atas pelana onta, maka dia tidak boleh menolaknya. Bibi Umar bin Khattab mengatakan, kemudian aku bertanya kepadanya bahwa salah seorang dari kami sedang haid, sementara dia dan suaminya hanya memiliki satu ranjang atau satu selimut. Lantas apa yang harus dia perbuat? Aisyah menjawab, hendaknya dia mengencangkan sarungnya, kemudian boleh tidur bersama suaminya, dan dibolehkan bagi suaminya bagian yang di atas itu. Namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu adalah malam giliranku dengan beliau. Aku telah memilih sedikit gandum, lantas aku buat menjadi beberapa lempen kue. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, lantas menutup pintu kembali dan memasuki masjid. Kebiasaan beliau adalah jika hendak tidur, maka beliau mengunci pintu, menutup tempat air, membalikkan gelas, dan mematikan lampu. Maka aku pun menunggu beliau sampai pulang untuk aku beri kue tadi. Namun beliau belum juga pulang sampai akhirnya aku ketiduran. Lantaran merasa kedinginan, beliau mendatangiku lantas membangunkan aku dan berkata, hangatkan aku, hangatkan aku. Aku katakan kepada beliau, aku sedang haid. Beliau berkata, meskipun kamu haid, tapi bukalah kedua pahamu. Aku pun membukakan kedua pahamu untuk beliau. Lantas beliau meletakkan pipi dan kepala beliau di atas kedua pahamu sampai mereka hangat. Tiba-tiba datang seekor kambing milik tetangga kami yang lantas menyelinap. Kambing itu masuk, kemudian menuju kue itu dan mengambilnya, kemudian pergi membawanya. Aisyah mendengar. Aku terperanjat hingga membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun. Aku berusaha mengejar kambing itu ke arah pintu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ambillah kue yang kamu dapatkan saja dan jangan menyakiti tetanggamu lantaran kambingnya. Ya. Doi Isnan, Umar tidak dikenal, bibinya pun tidak saya ketahui, dan orang yang meriwayatkan darinya Abdurrahman bin Ziyad dari Afrika sebagai rawi yang lemah, sama sekali tidak ada dalam Al-Qudus. Ya, ibu-ibu barakallahu fikum, hadisnya dhaif ya. Sanadnya lemah. Tapi ada beberapa makna di sini bisa kita ambil pelajaran. Ya, pelajaran-pelajaran yang baik karena dikuatkan secara makna dengan hadis-hadis yang lain yang memang terkait dengan masalah adab, terkait dengan akhlak. Para ulama sedikit mempermudah di dalam menggunakan hadis untuk dijadikan hujah ataupun dalil yang terkait dengan hal tersebut. Hadisnya cukup panjang, jadi tidak hanya terkait dengan larangan menyakiti tetangga. Di awal hadis ada kisah seorang wanita yang enggan melayani suaminya. Apakah berdosa? Aisyah mengatakan iya. Jadi seorang istri, seorang wanita itu, ibu-ibu wajib melayani suaminya dalam kondisi apapun kecuali ada udzur syar'i. Kecuali ada udzur syar'i, seorang wanita wajib melayani suaminya ya, dalam keadaan apapun, kecuali ada pengecualiannya. Kecuali dalam keadaan dia memiliki udzur syar'i. Satu kondisi misalnya membahayakan dirinya, membahayakan seorang wanita, seorang istri, ataupun satu kondisi yang memang diharamkan, tidak boleh seorang wanita melayani suaminya dalam keadaan haid ataupun nifas, tidak boleh. Andaikan dipaksa pun menolak. Ataupun melayani suami, kalau dilayani akan mengakibatkan meninggalkan kewajiban. Dalam keadaan puasa wajib misalnya, itu tidak boleh. Tetapi di luar kondisi itu tidak ada udzur syar'i, maka boleh. Bahkan tidak ada istilah paksaan, ibu. Jadi tidak ada istilah suami memperkosa istri, itu nggak ada. Betul itu dalam syariat. Kecuali dalam kondisi yang memang tidak bolehkan secara syar'i. Ada berapa udzur syar'i, ibu? Misalnya seorang istri dalam keadaan sakit, kalau digauli oleh suami akan tambah sakit ataupun bisa mengakibatkan mudarat yang besar, bahkan kematian, itu haram, tidak boleh. Jadi apalagi sakitnya terkait dengan sesuatu yang khusus.
maka itu tidak boleh, termasuk udzur syar'i. Kemudian misalnya seorang istri dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, dalam keadaan ada halangan, maka ini juga tidak boleh, termasuk udzur syar'i. Atau dalam keadaan misalnya istri dalam keadaan tidak tenang ya, stres yang berlebihan, ini juga jangan, akan membahayakan, akan semakin membahayakan psikisnya. Ini juga kalau bisa dihindari, ini harus dipahami oleh para suami ya. Kemudian juga boleh seorang wanita menolak ajakan suami ketika suami tidak memenuhi kebutuhan keluarga. Itu dibolehkan. Ketika suami tidak memberikan nafkah selazimnya, ya selazimnya maksudnya selazimnya ini sesuai dengan adat masyarakat setempat ya. Apalagi tidak memberikan nafkah sama sekali, datang-datang misalnya itu ya. Itu seorang istri juga boleh menolak. Kemudian boleh seorang istri itu menolak ajakan suami ketika suami melakukan dosa besar, meninggalkan sholat dan sebagainya, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, ya kemudian mengajak istri untuk berhubungan. Seorang istri boleh menolak dalam rangka menghajar namanya Ibu. Hajar itu mengisolasi, sebagaimana pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada tiga sahabat yang mulia. Ini sahabat yang jujur. Yang jujur biasanya malah diuji ya Ibu ya. Orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk memberikan alasan kepada Nabi, dibiarkan. Tapi tiga sahabat yang mulia sampai didiamkan oleh Rasulullah, didiamkan oleh kaum muslimin, dan istrinya juga mendiamkan, yaitu Ka'ab bin Malik diantaranya, Hilal bin Umayyah, Murarah bin Rabi'. Kisah yang masyhur adalah Ka'ab bin Malik. Jadi sampai istrinya mendiamkan, apalagi ya sampai kemudian bercampur, tidak mendiamkan, bahkan tidak berbicara. Sehingga sebagian para ulama mengatakan seorang istri boleh tidak memenuhi ajakan suami ketika suaminya masih melakukan dosa besar, seperti meninggalkan sholat. Bahkan sebagian ulama mengatakan meninggalkan sholat itu bukan hanya dosa besar Ibu, tapi satu dosa yang bisa mengkafirkan pelakunya. Meninggalkan sholat walaupun dia meyakini kewajibannya, meninggalkannya karena faktor malas. Sebagian ulama diantaranya adalah ulama di kalangan madhab Hambali menyatakan meninggalkan sholat bukan hanya dosa besar, bahkan termasuk dosa yang bisa menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Ya, dalam kondisi seperti ini dibolehkan, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, belum menyebutkan dalam kitab Majmu' al-Fatawa, wa tahjurul mar'atu zawjaha fil madja'i, dan seorang wanita boleh memboikot, mendiamkan suaminya di tempat tidurnya, li haqqillah, karena memenuhi hak Allah. Bidalil qissatil ladina khulifu wa yanbaghi an tamlika an-nafaqah fi hadhil hal. Ya, ini beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan perbuatan seperti ini berdasarkan kisah tiga orang sahabat yang tidak ikut perang Tabuk, sehingga dihukum oleh Rasulullah SAW dengan cara apa Ibu? Dengan cara didiamkan sampai 40 hari. Dan tetap saja seharusnya sang wanita mendapatkan nafkah dari suaminya dalam kondisi demikian, karena kesalahan dari sang suami. Sebagaimana jika sang suami tidak mau menyerahkan mahar. Artinya memang dalam satu kondisi ibu-ibu barakallahu fikum, untuk memberikan pelajaran kepada suami, terkadang seorang wanita boleh tidak memenuhi panggilan suami dalam rangka menyadarkan suami. Ini boleh. Ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalilnya apa Ibu? Dalilnya kisah tiga orang sahabat yang tidak berangkat perang Tabuk, kemudian diisolasi oleh Nabi, didiamkan oleh Nabi dan kaum muslimin. Bahkan istri-istrinya diperintahkan Nabi untuk mendiamkan suami-suaminya sebagai bentuk sanksi akan perbuatan dosa yang dilakukan oleh suaminya. Tapi barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian seperti yang kami sampaikan tadi, tidak ada istilah namanya istilah orang hari ini ya, seorang laki-laki memperkosa istrinya gitu. Itu istilah yang aneh memang. Bahkan penolakan seorang wanita terhadap suaminya itu dosa besar.
Dosa sangat besar. Disebutkan dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zawjatahu falta'tihi wa in kanat 'ala tanuri." Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul, untuk melayaninya, ya, hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur gitu ya. Walaupun tanur di sini maknanya alat masak, kalau di Arab itu tanur, tungku ya, untuk buat roti itu alat masak. Walaupun dalam kondisi seperti itu wajib mendatangi suami. Kemudian dalam hadis yang lain, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi. Ketika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, fa'abat, tetapi dia enggan, fa'abat ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Ketika istrinya enggan sehingga pada malam itu suaminya marah kepadanya karena dia enggan, maka dia mendapatkan laknat para malaikat sampai pagi hari. Ini dosanya sangat besar. Makanya hati-hati kita yang hidup di penghujung zaman ya Ibu. Kadang-kadang ada seruan-seruan dari mereka, orang-orang yang seakan-akan memperhatikan hak-hak kaum wanita tapi menjerumuskan. Ini hati-hati. Rasulullah telah mengabarkan dalam hadis-hadis akhir zaman, hadis Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan nanti di akhir zaman ada namanya du'atun ala abwabi jahannam, ada para penyeru yang berada di depan pintu neraka. Ini gambarannya, gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ajabahum, siapapun yang memenuhi seruan tersebut, qadafuhum ilaih. Siapapun yang memenuhi panggilan orang-orang yang berada di depan pintu neraka tersebut, maka orang-orang itu akan melemparkan orang yang menjawab seruan tersebut ke dalamnya. Ini fenomena yang terjadi di akhir zaman. Banyak orang yang menyesatkan seakan-akan ini baik, ya, tidak boleh memaksa istri. Jadi maksa itu hukumnya umum. Kalau memaksa di sana memang menimbulkan madarat, iya, dibenarkan oleh Islam. Kalau memaksa di sana ada keharaman yang tidak boleh dilanggar, itu dibenarkan oleh Islam. Ataupun memaksa dengan paksaan itu bisa meninggalkan kewajiban seperti puasa qadha, apalagi puasa wajib, naudzubillah min dzalik. Wajib menolak Ibu. Wajib menolak. Andaikan suami maksa berarti dosa atas suami, istri sudah menolak. Tapi kalau paksaan secara umum, seorang suami tidak boleh memaksa istri secara umum, tidak seperti itu. Ya, karena bagaimana Ibu? Karena memang di sini jelaskan nantinya kondisi wanita, hubungan wanita dengan suami, tentunya kita memahaminya ya. Seorang istri ketika tadi halangan-halangan itu tidak ada, maka sesungguhnya wajib melayani. Walaupun kadang-kadang memang, mohon maaf Ibu ya, alasan tidak selera itu tidak dibenarkan. Ya, tidak selera, tidak hasrat, tidak syahwat itu tidak dibenarkan. Tetapi memang bagi suami memperhatikan. Cuma secara hukum asalnya ketika seorang suami memaksa istrinya, kemudian tidak membahayakan istrinya, tidak ada larangan, ya, tidak menyebabkan dia meninggalkan kewajiban, maka itu tidak ada hukum larangannya. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada istilah seorang suami memperkosa istri. Jadi nanti dilaporkan di penjara, suaminya di penjara, nggak ada nafkahin lagi kan gitu kan. Jadi repot. Tapi barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban muamalah bergaul suami istri ini sudah diatur dalam syariat. Jadi kewajiban melayani pasangan itu sesungguhnya bukan hanya para wanita saja, tapi juga para suami wajib memberikan nafkah. Yang sebagian ulama mengatakan berikan nafkah, seorang suami memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir sebesarnya sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat setempat, besarnya seberapa yang diberikan suami kepada istrinya. Dan begitu pula nafkah batin Ibu. Ada sebagian ulama mengatakan nafkah batin yang wajib diberikan suami kepada istrinya itu minimal adalah 1 kali dalam 4 bulan.
Jadi pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang kuat adalah sebagaimana nafkah batin itu disesuaikan dengan kondisi yang sudah dipahami oleh masyarakat. Nafkah lahir dan batin dikembalikan kepada adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat. Ini yang kemudian disebut apa Ibu? Al-adatu muhakkamatun. Adat budaya kebiasaan itu terkadang menjadi hukum yang dikukuhkan. Ketika di dalam syariat tidak disebutkan secara rinci. Misalnya kewajiban seorang suami memberikan nafkah kepada istri tidak disebutkan dalam syariat Ibu jumlahnya. Misalnya Ibu makannya apa? Makannya nasi ya Ibu ya. Ya, nasi dari beras. Sehari suami wajib memberikan berapa kilo? Itu tidak ada batasan pastinya. Disesuaikan dengan kondisi masyarakat, kebiasaan masyarakat setempat. Dan bisa jadi antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain beda. Orang Bekasi dengan orang Semarang berbeda kan gitu ya. Orang Jakarta dengan orang Bogor berbeda. Ini disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Tapi barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan masalah paksaan, ada mungkin nanya, Ustaz, kalau laki-laki diajak istrinya nggak mau dapat laknat juga atau tidak gitu-gitu. Secara nas tidak ada Ibu. Jadi biasanya laknat terkait dengan suami adalah ketika suami tidak memberikan nafkah secara cukup baik zahir dan batin. Tapi kalau dia sudah memberikan yang cukup baik zahir dan batin, kalau misalnya dipaksa apakah dapat laknat dari malaikat, tidak ada nasnya memang. Kenapa nasnya itu hanya terkait dengan kaum wanita? Karena kondisinya beda Ibu. Para ulama menjelaskan, misalnya ya memang biasanya, mohon maaf ini mumpung hadisnya berbicara terkait dengan hal ini, biasanya yang mengajak pasangannya untuk melakukan ibadah adalah kaum laki-laki biasanya, seperti itu. Kemudian juga barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya kaum wanita itu lebih bersabar dibandingkan laki-laki. Dan juga syahwat laki-laki itu lebih cepat muncul daripada kaum wanita. Dan ini yang paling penting, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau laki-laki itu tidak ada keinginan, itu mau dipaksa nggak bisa. Perbedaan dengan wanita, mohon maaf ini agak privasi, tapi kita perlu jelaskan khususnya kepada mereka orang-orang liberal. Jadi kalau wanita dipaksa, mohon maaf Ibu ya, dengan alasan tidak mood dipaksa, tapi catatannya apa Ibu? Pertama, tidak membahayakan kesehatan dia. Lagi sakit dipaksa haram, nggak boleh. Dalilnya apa? La darar wa la dirar, tidak membahayakan diri dan orang lain, tidak boleh. Tidak sakit dia. Ya, kemudian kedua, tidak dalam keadaan diharamkan, tidak haid, tidak nifas. Ketiga, dia tidak dalam keadaan menjalankan kewajiban seperti puasa wajib. Maka alasan tidak mood itu tidak diterima, karena seorang wanita bisa melayani suami walaupun dalam keadaan tidak mood. Berbeda dengan laki-laki Ibu. Makanya laknat dalam hadis, laknat malaikat kepada salah satu pasangan itu ditujukan kepada wanita, tidak laki-laki, seperti ini. Tapi barakallahu fikum. Jadi Islam jelas ya Ibu ya. Dalam masalah rumah tangga diatur, sampai berhubungan suami istri diatur, sunnahnya, keutamaannya, kemudian larangan menolak, catatan-catatannya sudah diatur Ibu, tidak usah khawatir. Makanya orang-orang liberal yang mereka itu sangat luar biasa ingin melepaskan hal-hal yang sakral dalam Islam. Para penyuruh ke dalam neraka itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW berikan nasihat pada kita Ibu. Apa nasihatnya? Talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Kalau kondisi akhir zaman itu banyak orang yang mengajak kerusakan, apa nasihat beliau? Hendaklah kalian melazimi jamaah kaum muslimin dan imamnya. Kita melazimi jamaah, jangan sendiri-sendiri. Melazimi jamaah kaum muslimin dan pemimpinnya. Yang mana para ulama menafsirkan makna jamaah dengan dua makna Ibu. Yang pertama, jamaah pertama adalah kumpulan kaum muslimin ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang menegakkan syariat. Ya Bu ya, kaum muslimin berkumpul ya, kemudian dipimpin oleh pemimpin syar'i yang menegakkan syariat. Ini makna jamaah secara politis. Jadi kaum muslimin berkumpul, punya wilayah, ada amirnya, ada imamnya, menegakkan sistem Islam,
Maka wajib bagi kaum muslimin untuk sami'na wa ata'na kepada pemimpin dan tidak boleh memberontaknya. Ya, tidak boleh kemudian membantahnya, tidak boleh membangkang. Itu dengan catatan ketika seorang pemimpin menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajib ibu menegakkan syariat itu wajib. Menegakkan syariat itu wajib. Hukum-hukum Allah itu wajib ditegakkan. Makanya kalau ada orang yang bertanya, sebutkan dalil hukum sebutkan dalil dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah untuk menegakkan hukum-hukum Islam syariat Allah itu banyak sekali. Perintah-perintah itu hukumnya wajib. Makanya menegakkan syariat Allah itu wajib, maka segala sarana yang bisa mengantarkan untuk menegakkan syariat Allah itu juga hukumnya wajib ibu. Makanya umat Islam misalnya hari ini tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah atau sebagian hukum-hukum Allah. Sebagian ya ibu ya, karena sebagian sudah kita tegakkan seperti sholat, alhamdulillah sudah ya. Kemudian haji, umroh, ibu-ibu sering umroh, alhamdulillah. Membaca Al-Quran jika hukum dalam syariat. Yang kami maksudkan adalah sebagian syariat. Di antara contohnya adalah syariat dalam masalah hukum pidana. Kan belum tegak itu, padahal dalam Al-Quran wajib kita melaksanakan hukum-hukum Allah, termasuk hukum di dalam pidana, masalah hudud. Dan ini uniknya ataupun keistimewaan hukum pidana ini tidak boleh dilakukan oleh perorangan. Tidak boleh kemudian orang kalau melihat pencuri kemudian diambil, dipotong tangannya sendiri, gitu nggak boleh. Ya, kemudian ada orang misalnya, mohon maaf, ada orang melakukan perbuatan nista, berzina, kemudian diarak, kemudian dirajam di lapangan, nggak boleh. Dilakukan secara personal tidak boleh ibu. Tapi yang melakukan adalah penguasa. Jadi setelah melakukan persidangan, semua sudah jelas saksi-saksinya, bukti-buktinya, maka baru diterapkan hukum Allah. Jadi jangan bayangkan hukum Islam itu dari sisi ngerinya saja ibu. Kasihan ya Islam ini, maksudnya orang-orang Islam kasihan ya, mencuri aja dipotong tangannya kan gitu kan. Padahal dalam masalah pencurian misalnya ibu-ibu barakallahu fikum, orang dijatuhi potong tangan itu harus memenuhi syarat-syaratnya. Mencurinya bukan karena faktor lapar misalnya. Maka pada zaman Umar bin Khattab pada saat musim paceklik itu dia ditiadakan hukuman potong tangan bagi pencuri karena masa paceklik. Kemudian kedua ada batas nisabnya. Tidak lantas nyuri telur langsung dipotong, enggak, ada batas nisabnya. Ya. Ini ada syarat-syaratnya. Dan andai kan sudah terpenuhi semuanya, misalnya orang mencuri karena profesi bukan karena lapar, jumlah yang dicuri banyak, sudah mencapai batas minimal, potong tangan. Maka dipotong tangannya, habis dipotong diobatin. Kemudian dengan sebab dipotong tangannya misalnya itu nafkah yang dihasilkan berkurang, dia biasa mendapatkan sekian puluh ribu, sekian ratus ribu dalam sehari memberikan nafkah pada keluarganya, ternyata berkurang karena kecacatannya, maka kekurangan tersebut itu ditanggung oleh negara. Ini Islam ibu. Dipotong tangannya, diobati, bukan dibiarkan mati, bukan. Dipotong tangannya, diobatin. Dan orang cacat tidak seperti orang yang sempurna, biasanya 2 tangan, akhirnya 1 tangan, ya kan? Nyetir motor biasanya 2 tangan, kuatnya 1 tangan kan? Nah, mungkin pakai tangan palsu untuk membantu gitu ya. Tapi berkurang juga dengan sebab cacatnya itu. Karena hukuman dari negara menyebabkan nafkah yang dihasilkan berkurang, sehingga jatah keluarganya berkurang, harusnya sekian terpenuhi tapi berkurang, maka sisanya itu ditanggung oleh negara. Gimana nggak adil ibu? Pertama orang mencuri akan mikir, oh iya potong tangan, ya kan? Jadi kalau terjadi bukan berarti negara membiarkan begitu saja. Berbeda dengan hukum buatan manusia ya ibu ya. Misalnya orang mencuri ayam, dihukum 3 bulan. Oke, tangannya masih utuh 3 bulan. Pertanyaannya, 3 bulan itu yang ngasih makan keluarganya siapa? Ya, anaknya mau jajan yang ngasih siapa? Istrinya, masya Allah. Kalau istrinya sabar, alhamdulillah. Kalau nggak sabar nikah lagi, sedih itu laki-laki. Ya bu ya, ini gambaran hukum Islam. Artinya ibu, barakallahu fikum, kembali pada tadi nasihat Rasulullah, hidup di akhir zaman, nasihat Rasulullah melazimi jamaah kaum muslimin. Artinya kaum muslimin secara umum di bawah pemimpin syar'i yang menegakkan syariat Allah, ya, maka kita sami'na wa ata'na. Kemudian kalau tidak ada misalnya, sebagaimana kita ketahui ibu-ibu yang dirahmati Allah, khilafah kaum muslimin terakhir adalah khilafah Turki Utsmani yang jatuh pada tahun 1924.
Setelah itu belum ada khilafah, belum ada kekhilafahan. Bahkan hari ini orang mendengar kata khilafah, kebanyakan orang takut. Jadi kalau mendengar kata khilafah, wah itu ISIS kan gitu kan, itu sadis ISIS macam-macam. Masalah kenapa kalau bicara khilafah merujuknya tidak kepada Abu Bakar As-Siddiq, tidak kepada Umar bin Khattab, ya tidak kepada Utsman, tidak kepada Ali, tidak kepada Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz seorang khalifah yang adil, Ibu. Dalam beberapa referensi kitab tarikh, kitab sejarah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz itu sangat sulit didapatkan orang yang menerima zakat. Saking makmurnya, Masya Allah. Ya, ini gambaran khalifah luar biasa yang hari ini banyak orang itu dibuat benci, Ibu. Jangan bicara khalifah, jangan bicara khilafah, karena di antara ciri orang yang radikal, orang ekstremis adalah mereka orang-orang yang sering mengeluh-elukan tentang khilafah. Padahal Nabi Muhammad mengabarkan dalam hadis Nu'man bin Bashir, periode yang akan dilalui umat Islam ada 5, yang terakhir adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah, akan datang masa kekhilafahan yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah janji Allah lewat lisan nabinya. Pasti terjadi, Ibu. Walaupun orang sedunia menentangnya, walaupun banyak orang membencinya, kalau sudah dinaskan Allah terjadi itu. Ya, walaupun kita tidak tahu kapan itu terjadinya, kita nggak tahu, Ibu. Tidak perlu terlalu definitif ya, Ibu ya. Nanti 2024 insya Allah muncul Imam Mahdi misalnya kan gitu kan. Kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hadis-hadis akhir zaman jangan terlalu definitif. Apalagi hal-hal yang menakutkan. Nanti tahun 2020 muncul dukhon. Nah, akhirnya orang pada jual tanah, jual rumah, cari tanah di tengah hutan supaya selamat dari bahaya dukhon. Nah, ini bahaya ini. Jadi kajian akhir zaman itu menjadikan kita lebih semangat, bukan malah takut. Maka Rasulullah memberikan nasihat kepada seorang sahabat, kalau kamu melihat hari kiamat itu tegak, sedangkan di tanganmu ada biji korma, tanamlah. Padahal hari kiamat, manfaatnya apa sih, Ibu? Nanam pohon korma di hari kiamat nggak manfaat, sebentar lagi bumi hancur. Tapi ini dalam rangka memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Kebaikan itu adalah kebaikan selama kita mampu melaksanakan, maka laksanakan. Jadi tidak ada istilah nunggu Imam Mahdi. Ya, kita nunggu Imam Mahdi aja dah pasti menang, jangan, Ibu. Jadi kita melakukan kebaikan semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Baik, Ibu ya. Jadi khususnya kaum ibu-ibu jangan mudah terprovokasi, termakan dengan ajakan kaum liberalis ya, Ibu ya. Kita taat pada pemimpin yang menegakkan syariat. Kalau tidak ada makna jamaah yang Rasulullah memerintahkan kita untuk bergabung dengan mereka adalah jamaah kaum muslimin yang dipimpin oleh para ulama. Jadi ulama ini sebagai pengganti umara, Ibu. Ketika umara itu sudah tidak menegakkan hukum Allah, bahkan menghinakan hukum Allah, maka rujukan kaum muslimin adalah para ulama. Karena kata-kata ulil amri, ibu-ibu kalau membaca surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri itu ternyata tidak satu makna, bukan umara saja. Sebagian para ulama di antaranya Imam Mujahid mengatakan ulil amri artinya para ulama. Makanya ulama ini akan mengambil peran pengganti umara ketika umara itu tidak ada ataupun keberadaan umara mereka tidak menegakkan hukum Allah. Maka taat kita kepada para ulama. Tapi ulama yang baik ya, Ibu ya, bukan ulama su juga. Karena ada ulama yang baik, ada ulama yang su. Ulama yang su itu gambarannya dalam Al-Qur'an terkait dengan mereka Bani Israel. Di antaranya surah Al-Baqarah ayat 79. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Itu gambaran ulama su, Ibu. Al-Baqarah ayat 79. Ya, Al-Baqarah ayat 79, coba dibaca maknanya yang sudah dapat. Al-Baqarah 79. Tangannya. Kemudian berkata, ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Yani ulamanya kaum ahli kitab. Kerjanya apa, Ibu? Ngarang-ngarang ayat.
Ngarang ayat ini dosanya besar. Yang kedua, setelah mengarang ayat dinisbatkan kepada Allah, ini dari Allah. Wah, ini parah sekali, Ibu. Yang ketiga lebih parah lagi, itu dilakukan untuk mencari ma'isyah. Itu dilakukan sebagai profesi untuk nyari duit. Jadi membuat ayat menisbatkan kepada Allah itu dilakukan untuk profesi, untuk pekerjaan mereka cari duit, nyari dunia. Makanya umat Islam itu dikabarkan oleh Rasulullah, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian itu akan mengikuti jalan-jalan mereka. Ya, shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Walaupun mereka menempuh jalan ataupun lubang biawak, lau salaku juhradabin, lubang biawak ya Ibu, biawak padang pasir, bukan biawak yang ada di negeri kita. Biawak padang pasir dimakan oleh para sahabat, ya kemudian tidak diingkar oleh Nabi, berarti halal. Diterangkan bahwasanya lubang biawak itu tidak memiliki dua akses, hanya satu akses saja. Biasanya hewan melata itu punya dua akses, masuk sini dikejar oleh manusia atau dikejar oleh lawannya, predator, hewan predator lainnya, dia keluar dari lubang yang lain. Tapi kalau biawak tidak. Artinya mereka kaum ahli kitab pendahulu kita itu, walaupun mereka menempuh jalan yang membinasakan, ada saja yang mengikuti, termasuk kalangan ulamanya. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, man fasuda min ulama'ina fa fihi syubhun minal Yahud, orang-orang yang rusak dari kalangan ulama kami mirip-mirip Yahudi. Kalau orang Yahudi ngarang-ngarang ayat, umat Islam, ulama umat Islam yang mereka tidak bisa ngarang, Ibu, karena tidak mungkin memasukkan Al-Quran, nggak mungkin. Karena ini janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sejak Allah turunkan Al-Quran sampai nanti diangkat di akhir zaman, nanti ada satu fenomena terjadi di akhir zaman, Al-Quran diangkat, Ibu. Orang yang punya hafalan dalam kalbunya itu lupa. Dan mushaf yang ada di hadapan manusia pada waktu itu, ketika dibuka yang tersisa hanya lembaran-lembaran kosong. Dari awal diturunkan sampai terjadi seperti itu, Al-Quran tidak bisa dipalsukan, pasti ketahuan. Tetapi kalau ulama tidak memalsukan ayat, tapi memanipulasi makna ayat. Ya enggak, Ibu? Ambil satu ayat maknanya ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi ya semesta alam. Dalilnya benar karena Al-Quran, tapi penerapannya salah. Ketika umat Islam syariatnya dihina, nggak boleh marah karena Islam itu rahmatan lil alamin. Ini ngapusi, Ibu. Ayatnya benar, nggak dipalsu, dimarahi banyak orang awam pun marah. Tapi dimanipulasi sehingga orang alimnya ngerti, tapi orang awamnya, ya orang awamnya sebagian akan ngikut, Ibu. Maka ini ditempuh oleh mereka kaum liberalis. Jadi disebarkan syubhat sebanyak-banyaknya, sampaikan itu campur aduk antara hak dan yang batil, karena tidak semua orang Islam itu alim. Orang awam sebagian mereka terkena, maka ada sebagian orang Islam mereka membela para penista-penista agama, naudzubillah min dzalik. Ya, jadi ada orang seperti itu tidak masukkan ayat tapi manipulasi ayat, mengatakan ini dari Allah, dan parahnya lagi itu dilakukan untuk mencari makan buat perutnya. Nah, ini tidak ada contohnya. Makanya Ibu, barakallahu fikum, kalau kita tidak dapatkan pemimpin yang menghormati syariat Allah, kita tidak dapat mendapatkan pemimpin yang mendekatkan syariat Allah, maka pengganti para umara, para penguasa itu adalah para ulama yang siqah di zaman fitnah ini. Sampai betul-betul ketika Hudzaifah bertanya, Rasulullah, kalau tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada imamnya, tidak ada ulama yang bisa dipercaya lagi, tidak ada orang baik, baru apa? Fa'tazil tilkal firaq kullaha, kata Rasulullah, tinggalkan seluruh kelompok yang ada. Uzlah, Ibu. Tapi sekarang masih banyak ulama-ulama yang terpercaya, masih banyak komunitas yang bagus di masjid ini. Alhamdulillah ada jamaah kaum muslimin, ada ibu-ibu ya pengajian, masya Allah. Ini komunitas-komunitas sebaik, hendaklah kita lazimi dan kita berbesar, kita besarkan. Ada sini, Bu, ya. Jadi barakallahu fikum, ibu-ibu kaum muslimat, jadi jangan mudah terprovokasi dengan ajakan-ajakan yang tidak jelas, seakan-akan membela hak ibu tapi menjadikan ibu terjumus dalam dosa besar. Maka yang wajib memenuhi ajakan suami dalam kondisi apapun, kecuali memang sangat luar biasa, enggak bisa, sakit gitu loh.
Kedua, memang haram, nggak boleh. Ketiga, oh ini bahaya, bisa saya mengeluarkan kafarat di Ramadan, siang saya Ramadan. Ngajak nggak boleh, haram. Ya, nentangnya sungguhan ya Ibu ya, beneran ya. Jadi nolaknya beneran gitu kan. Ya, jangan nggak beneran nolaknya beneran. Ada yang dipaksa, itu dosanya ditanggung suami. Kalau dalam kondisi tidak seperti itu, hanya alasan tidak mood, nggak boleh. Makanya andaikan seorang suami memaksa istrinya yang tidak mood, itu namanya bukan perkosaan Ibu. Tidak. Dalam fikih Islam tidak perkosaan. Ya, tapi barakallahu fikum. Nanti kalau dinamakan perkosaan nanti aneh kan Ibu. Ya, seorang istri melaporkan ke pengadilan, melaporkan ke polisi, suami saya merkosa saya. Suaminya lapor juga. Kenapa? Istri saya merampok saya tiap hari minta duit dan gitu kan. Saling melaporkan. Nah, ini. Baik. Seperti itu ya. Susah pokoknya kalau hukum manusia tidak dikembalikan pada Sang Khalik membuat manusia itu susah. Ibu misalnya ini kan ibu-ibu atau anaknya ada yang ahli robot. Itu terkait dengan robot ya, yang tahu yang buat robot nih kurangnya apa, bagaimana sistemnya kan gitu kan, polanya seperti apa. Kita sebagai manusia Allah yang menciptakan, maka yang paling tahu tentang kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Dalam hadis ini Aisyah menceritakan tentang beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginap di rumah Aisyah ataupun jatahnya ibunda Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan beliau membuat ya beberapa kue untuk Nabi. Berarti ternyata Aisyah juga masak ya Ibu ya. Sempat mungkin ibu-ibu membaca tulisan-tulisan masak ya, menyiapkan makanan itu bukan kewajiban wanita. Ini ibu-ibu pada seneng, masya Allah kan. Jadi istri itu udah kerjanya ya di kamar kan gitu kan. Ya, kerjanya dandan gitu kan. Untuk suaminya yang penting cantik. Masak bukan kewajiban kan gitu kan. Tapi ya hadis ini barakallahu fikum. Jadi hadis ini menggambarkan bahwa Aisyah masak untuk Nabi, membuatkan kue gitu ya. Tapi belum tentu ini suatu kewajiban, bisa jadi karena ya kerelaan seorang istri untuk suami. Makanya saya coba melihat terkait dengan hal ini, apa pendapat para ulama tentang masalah memasak, menyiapkan makan dalam rumah tangga. Memang mayoritas para ulama Ibu, ya, mayoritas para ulama, mayoritas para ulama menyiapkan makanan itu memang tidak kewajiban seorang istri. Wah, masya Allah. Tapi ada tetapinya Ibu. Tapi saya tidak ingin menukil perkataan sebagian orang di media sosial. Ada orang bermain kata kan, ya kewajiban istri itu bukan memasak, tapi kewajiban istri taat pada suami, termasuk ketika suami minta dimasakin. Sama aja ujung-ujungnya kan. Saya barakallahu fikum ya. Baik, ibu-ibu, Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, Abul Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan pendapat yang lebih baik apakah wajib atau tidak ini tergantung uruf atau kebiasaan masyarakat. Ya Bu ya. Uruf atau kebiasaan masyarakat. Kalau satu masyarakat lazim kok istri nggak masak biasa. Misalnya masyarakat kota yang istrinya juga kerja, yang penting kerjanya halal, tidak ini ya Bu ya. Misalnya kita istrinya sibuk memang kerja, maka tidak dosa kalau dimasakin membantu, karena itu tidak wajib menurut kebiasaan masyarakat kota misalnya. Tapi di kampung misalnya itu memang uruf, kebiasaan masyarakat kampung itu ya wanita tuh masak, maka itu ya bisa dikatakan wajib, kembali kepada kebiasaan adat istiadat masyarakat setempat. Ini pendapat Abul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi mayoritas para ulama memang mengatakan bahwasanya memang menyiapkan makanan, memasak makanan itu bukan kewajiban seorang istri. Tapi memang bukan berarti tidak baik ya Ibu ya. Kalau kita ngambil pendapat jumhur bukan berarti tidak baik. Banyak kebaikan di sana, pahalanya sangat besar, walaupun pendapat jumhur mengatakan tidak wajib. Bukan berarti tidak wajib itu tidak memiliki keutamaan. Ibu-ibu salat qabliyah subuh wajib nggak salatnya? Enggak, tapi apa pahalanya? Khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, di sini ada dua pendapat Ibu ya terkait dengan masalah memasak atau menyiapkan makanan. Ya, ini kata jumhur bukan kewajiban seorang istri,
tapi sebagian ulama mengatakan wajib dan tidaknya dikembalikan pada adat istiadat kebiasaan masyarakat setempat. Maka bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ini maksud daripada al-adatu muhakkamatun, kebiasaan terkadang menjadi hukum yang dikokohkan selama adatnya tidak bertentangan syariat ya Ibu ya. Maka Islam sekali lagi tidak akan bertentangan dengan syariat. Tapi mohon maaf, jadi Islam itu tidak menentang adat kecuali adat yang bertentangan dengan syariat. Maka jangan dibentur-benturkan. Islam ini tidak tahu, tidak paham kearifan lokal, tahu tidak. Tidak seperti itu. Makanya masalah pakaian dikembalikan kepada budaya lokal selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ya, misalnya masyarakat Indonesia pakai batik gitu kan, laki-lakinya pakai sarung gitu kan, ya nggak masalah pakai sarung walaupun kebiasaan masyarakat yang lain berbeda. Ya, kalau di sini sarung untuk sholat, tapi sebagian masyarakat Arab sarung itu bukan untuk sholat Ibu. Ya, sarung itu dipakai laki-laki di malam hari. Jadi kalau ada orang sholat pakai sarung diketawain, emang mau nemui istrinya atau gimana nih pakai sarung, padahal pengen ketemu Allah sholat di masjid. Ya, tapi nggak masalah karena itu dikembalikan pada budaya masing-masing. Baik, kita lanjut lagi. Kemudian dijelaskan di sini, ini banyak pelajaran di sini Ibu. Aisyah mengisahkan tentang beberapa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah menjelang malam tiba, yaitu maghrib. Di antaranya apa Ibu? Ketika maghrib masuk, waktu maghrib, maka di antara sunnahnya adalah menutup pintu dan jendela. Ini ada hadisnya. Saya bacakan hadisnya Ibu. Idza kana junhul laili faqufu sibyanakum fa inna syaitana yantashiru hina idin fa idza dhahaba sa'atun laili fakhalluhum wa aghliqul abwaba wa dhkuru smallah fa inna syaitana la yaftahu baban mughlaqan. Jika masuk awal malam berarti maghrib Ibu. Jika kalian memasuki waktu sore, maksudnya di sini waktu masuk maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian. Jadi anak-anak tidak di luar rumah. Yang laki-laki dewasa bisa diajak ke masjid. Yang belum dewasa bisa di rumah, atau anak wanita jangan dibiarkan di luar rumah. Khususnya anak-anak kecil. Karena setan sedang berkeliaran pada saat itu. Maksudnya setan di sini adalah setan dari kalangan jin. Karena setan itu sesuatu yang buruk, satu sifat yang buruk bisa menempel pada manusia, bisa menempel pada jin. Syayatin al-insi wal jin, ada setan manusia, ada setan jin. Dan yang dimaksud dalam hadis ini adalah setan jin. Ya, memang benar Mbah itu ngomong, ayo mana masuk banyak setan ya. Banyak setan, tetapi kita harus imbang ya Ibu. Kita pahamkan kepada anak kita, jin itu memang ada. Jangan sampai enggak ada setan, enggak ada jin, enggak ada setan gitu kan. Jangan bilang nggak ada setan. Setan tuh ada gitu kan. Tapi kita pahamkan setan itu bukan berarti jelek. Maksudnya apa? Kadang ada setan tuh cantik, pakai kerudung, itu juga setan Ibu. Kan gitu. Jadi kita pahamkan anak tuh dengan pahaman yang benar. Jadi gambaran setan jangan yang mukanya buruk-buruk, jangan itu aja. Kadang setan berbentuk wanita cantik juga loh Ibu. Pahamkan anak, bukan setan nggak ada. Jangan. Jadi kita pahamkan. Tapi bukan berarti kita ngajari mudah ngatain orang ya Ibu ya. Tapi kita pahamkan betul tentang jin, tentang setan, ya. Jangan sampai setan nggak ada, akhirnya jadi orang-orang seperti Mu'tazilah, orang nggak percaya adanya setan. Ini bahaya. Setan itu ada, tapi pahamkan orang-orang beriman yang kemudian mereka melazimi dzikir kepada Allah lebih mulia, lebih kuat daripada setan, kan itu. Jadi sunnahnya ketika masuk waktu malam, ketika maghrib tiba, tahan anak-anak di rumah. Kemudian ketika sudah lewat awal malam, yaitu awal malam, mungkin kalau maghrib itu menjelang maghrib sudah lebih 10 menit atau apa, sudah itu baru boleh. Memang waktu itu saja Ibu, waktu awal malam itu. Bolehlah kalian lepaskan anak-anak kalian. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Ibu ya. Jadi setan itu berkeliaran di waktu maghrib, ditutup sebelum maghrib pintu dan jendela. Karena setan tidak bisa masuk ke rumah melalui pintu yang terkunci. Mereka tidak bisa membuka pintu yang tertutup dan terkunci, kan gitu kan. Ini apalagi
kita tutup dengan diiringi menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sebutlah nama Allah, tutuplah pintu jendela kalian, karena setan tidak bisa membuka pintu yang terkunci, pintu yang tertutup. Nah, ini di antara sunahnya. Kemudian sunah yang lain, Ibu, kalau malam hari menutupi tempat air minum khususnya itu ditutup. Dalam sebuah hadis minimal ada kayu yang melintang kan gitu kan, karena penyakit itu turun di malam hari. Ini juga sunnah, ada hadisnya. Kemudian juga di antara sunnahnya ketika malam hari, ketika kaum muslimin tidak tidur, matikan lampu. Ada hadisnya, tetapi ini sebagian ulama mengatakan ilatnya itu ada, sebab musababnya ada, yaitu Rasulullah memerintahkan matikan lampu pada waktu itu karena pernah kejadian bahwasanya di Madinah ada sebuah rumah itu terbakar. Kadang-kadang ketika tidur lampunya tidak dimatikan, kemudian terkena tikus. Wah, ini tikus yang hewan yang jelek, Ibu. Tikus, cicak, itu hewan-hewan yang diperintahkan dibunuh. Anjing hitam, kalajengking, ular, itu memang binatang-binatang yang jelek, dibunuh baik dalam keadaan dia ihram ataupun dalam keadaan dia halal, baik di tanah haram ataupun di tanah halal. Itu makanya biasanya jin itu ketika menampakkan bentuknya di alam kita itu seringnya berbentuk seperti itu. Tikus, cicak, makanya kalau rumahnya banyak tikus, banyak cicak, ini perlu diruqyah, Ibu. Ya, banyak cicaknya kok enggak normal gitu. Kalau 1-2 sih enggak masalah. Jangan paranoid ya, Ibu ya. Kalau 1-2 ya biasa. Kadang-kadang orang itu terlalu. Kadang-kadang sebagian peruqyah, mohon maaf, peruqyah itu terlalu semangat. Meruqyah anaknya panas, wah ini serangan balik ini. Dari mana tahu kan, ngarang akhirnya kan? Ya, jangan terlalu seperti itu juga. Ini masalah gaib, kita jangan terlalu berani. Baik, jadi hewan-hewan itu buruk, Ibu. Makanya ibu-ibu kalau misalnya sering mimpi ketemu dengan salah satu binatang tersebut, itu juga salah satu indikasi ada gangguan. Tiap malam mimpi ketemu tikus melulu, ya. Tiap malam ketemunya ular terus kan? Bukan masalah ini, Ibu, karena sebagian orang menafsirkan salah kalau ketemu ular ketemu jodohnya ini. Ular itu tanda penyakit. Makanya Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya kalau orang dipatok ular ya ini sakit, tapi kalau ketemu ular tidak mematok, gini aja, mudah-mudahan itu alamat dia sembuh. Ya, tapi kalau tiap malam ketemu ular, ya itu bahaya. Sama ketika orang itu ketemu misalnya yang seram-seram di dalam tidurnya, ketemu dengan orang mati yang sudah mati ya. Kalau sekali 2 kali itu mungkin teman kita kangen sama kita gitu. Mungkin kangen dengan doa kita. Ini juga saya rasakan ada sebagian teman saya yang sudah meninggal. Itu setahun ketemu saya beberapa kali ya, 3 kali. Mungkin kangen didoakan gitu ya. Karena Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menukil pernyataan Ibnu Abbas menafsirkan surat Az-Zumar ayat 60 bahwasanya orang yang meninggal itu bisa ketemu dengan orang yang masih hidup di alam mimpi. Karena dua-duanya mati, Ibu. Maka kata wafat itu maknanya adalah bisa mati, bisa tidur. Orang yang tidur tidak katakan wafat, orang yang mati benar dikatakan wafat. Sama, wafat. Karena tidur itu saudaranya mati. Oleh karena itu di surga nggak ada tidur, ibu-ibu nggak ngantuk itu. Ngantuk istirahat dulu dah, nggak ada orang ngantuk di surga, nggak ada. Ya, kalau di dunia banyak. Waktu ngaji ngantuk nggak, Ibu? Ini kan sebagian dari taman surga, jangan ngantuk, Ibu ya. Baik, jadi Az-Zumar ayat 60 ini sebagian ulama di antara Imam Al-Qurtubi menukil pendapat Ibnu Abbas, orang mati bisa ketemu dengan orang hidup di alam mimpi. Maka ketika bangun orang yang tidur itu nyawanya dikembalikan oleh Allah. Tapi orang yang mati nyawanya ditahan oleh Allah, nggak ikut bablas dia. Oh, akhirnya jadi arwah gentayangan, nggak ada. Arwah gentayangan itu nggak ada, Ibu ya. Arwah gentayangan itu nggak ada, itu bohongan itu, di film-film nggak ada. Kalau ada arwah gentayangan itu jin itu. Ada jin. Maka setan itu manfaatkan betul kondisi yang ada di masyarakat. Maka orang Indonesia suka nonton film horor ya di situ itu banyak jin yang nampak. Maka banyak jenis jin di Indonesia tuh, masya Allah. Karena memang orang Indonesia sukanya gitu. Pun ada kan gitu kan, dari yang ngesot sampai loncat-loncat ada semuanya. Ya. Tapi barakallahu fikum, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi jin itu melihat momentum yang ada. Seperti pemahaman di masyarakat, misalnya kalau orang memakamkan jenazah harus dibuka tali pocongnya. Tapi membuka atau enggak buka sama saja boleh. Jadi termasuk bid'ah membuka tali pocong enggak juga, karena ada
Ustaz juga mengatakan termasuk bid'ah membuka tali pocong. Enggak juga. Membuka tidak bid'ah, tidak sunnah, membuka juga enggak masalah, menutup juga enggak masalah. Cuma untuk menghindari fitnah, Ibu, dibuka saja, takutnya nanti disalahin ustadznya. Tuh kan ustadz kemarin nggak dibuka jadi pocong dia kan, gitu kan? Ini jin itu, bukan orangnya itu, bukan. Ya. Tapi barakallahu fikum, jadi bisa ketemu saat tidur, tetapi kalau setiap malam ketemu orang yang mati, itu jadi masalah. Tiap malam ketemunya orang-orang yang sudah mati, kemungkinan dia kena sihir, Ibu. Biasanya tukang sihir itu mengambil tanah di kuburan, kemudian ditaruh di kain, diikat, dan buhul itu ikatan, setiap ikat ditiup dengan mantra-mantra, jampi-jampi, sehingga target yang disihir itu, di antara pengaruhnya dia akan mimpi melihat orang-orang yang mati atau berada di kuburan atau di tempat sepi seperti itu. Itu pengaruh sihir. Tapi kalau ketemu sekali dua kali dengan teman kita, itu mungkin kangen dengan doa kita. Tapi kalau tiap malam, ya itu indikasi kena sihir. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan lagi. Jadi sunnahnya mematikan lampu, tapi sebagian ulama mengatakan untuk lampu listrik sepertinya tidak sama ilatnya. Kalau lampu minyak ada api nyala, itu bisa kebakaran. Tapi kalau listrik kebakaran nggak ngelihat mati atau hidup listriknya, ini lampunya nggak itu apakah nyala atau tidak, tidak pengaruh. Sehingga sebagian kalangan, sebagian ulama mengatakan untuk listrik tidak seperti lampu pada zaman dahulu. Cuma dari sisi kesehatan, banyak para ahli kesehatan melihat bahwasanya tidur dalam keadaan gelap lebih baik, lebih cepat meningkatkan, memulihkan energi kita, ya hormonnya jadi bagus, kemudian mengurangi obesitas ya Ibu ya. Termasuk salah satu katanya bikin langsing ya, saya coba deh insya Allah ya. Kadang-kadang lupa, jadi memang kadang mohon maaf Ibu, kadang baca gitu bablas gitu kan, bangun-bangun jam 2 gitu kan, udah kena sinar ini sampai jam 2, pantesan nggak langsing-langsing kan gitu kan. Baik, jadi berarti bukan dari sisi syar'inya ya. Sisi syar'inya ilatnya berbeda. Kalau Nabi Muhammad merintahkan untuk mematikan lampu, karena ada latar belakangnya. Ada salah satu rumah di Madinah kebakar karena lampunya tidak dimatikan. Karena lampunya lampu minyak. Tikusnya jalan, nyandung lampunya, tumpah, kemudian rumahnya tidak seperti hari ini ya, terbakar. Tapi hari ini ilatnya tidak ada pada lampu listrik, sehingga tidak bisa dikiaskan dengan demikian. Walaupun dari sisi kesehatan, min nahyatin tibbiyah, dari sisi kesehatan ini lebih bagus dalam keadaan gelap. Tapi dalam beberapa kondisi orang tidak bisa tidur dalam keadaan gelap, sesak napasnya, alergi, aduh sumpek banget. Ada orang yang kena jin juga demikian Ibu, kena jin, kalau dimatikan lampunya akan nampak bayangan-bayangan, dah nyalakannya dulu sambil terapi terus ya. Makanya barakallahu fikum, lampu listrik hari ini tidak dikiaskan dengan lampu pada saat zaman Nabi, karena memang ilatnya tidak sama. Tetapi dari sisi kesehatan, mematikan lampu, tidur dalam keadaan gelap lebih baik daripada dalam keadaan terang. Baik, barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya Ibu, waktunya mepet. Dalam hadis ini berbicara tentang masalah haid, interaksi suami dengan istri dalam keadaan haid atau nifas. Ada 3 setidaknya. Pertama adalah hubungan suami istri, hubungan intim, haram mutlak. Ibu ya, ayatnya surat Al-Baqarah ayat 222. Ini tadi bicara tentang masalah haid. Ya. Jadi hubungan suami istri, kalau hubungan yang dimaksudkan adalah hubungan yang kita pahami, maka itu haram mutlak Ibu. Haram mutlak, dalilnya Al-Baqarah ayat 222. Sampai dia suci dan bersuci. Sampai seorang wanita itu suci dan bersuci. Suci pertama terputus masa haidnya. Ya suci dari haid tapi dia belum bersuci, belum terangkat hadasnya, maka sampai dia suci dan bersuci. Kalau belum mandi, belum bersuci, maka belum halal bagi suaminya. Kemudian yang kedua, hubungan suami dengan istri ketika masa haid atau nifas yang dibolehkan oleh para ulama tidak ada perbedaan, yaitu bercumbu dengan istri. Ada batasannya Ibu, yaitu selain wilayah antara lutut dan pusar. Ya, jadi kaki, kepala, tangan itu boleh.
Bahkan kalau kita lihat nas-nas yang ada, Rasulullah itu menunjukkan kemesraan dengan istrinya pada saat wanita itu sedang haid. Biasanya hormonnya kan berubah ya ibu, uring-uringan sukanya kan gitu kan. Makanya ibu-ibu kadang mudah marah, mungkin mau datang tamu kan gitu kan. Maka para suami harus ngerti gitu. Ya, dan memang kita rasakan ya sebagai laki-laki ibu, memang berbeda. Dikit jadi masalah kan gitu kan. Dikit, wah ini kayaknya mau datang tamu kan gitu kan. Dengan perut nggak enak atau nggak enak semuanya kondisinya kan gitu, pegel-pegel badannya. Jadi sedikit aja masalah. Ya, maksud kita memuji ternyata dipahami lain kan gitu. Ya, ini harus kita pahami sebagai laki-lakinya satu di sini ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Yahudi berbeda. Kalau yang Yahudi ketika istrinya haid pisah tempat makan, pisah tempat tidur. Kalau umat Islam tidak. Kalau bisa lebih romantis. Tetapi kalau pengen bertemu dengan istri dalam banyak hadis, sehingga para ulama menyimpulkan dari beberapa hadis itu seseorang harus menjaga wilayah antara pusar dan lutut. Di bagian yang kedua tidak ada khilaf ya ibu, ya tidak ada perbedaan. Misalnya nyayang istri, mencium istri ya, mencium istri selain di wilayah antara pusar dan perut, para ulama tidak berbeda. Yang ketiga interaksi dalam bentuk bermesraan atau bercumbu di wilayah ya istri kecuali bagian farjinya, di sini khilaf para ulama. Dan masuk mungkin mohon maaf ya ibu, ini syariat ya, nanti kan ini kan berhubungan dengan rumah tangga kita ya. Di sini nggak ada yang jomblo kan? Ya, semuanya sudah beristri, alhamdulillah beristri, ibu-ibu bersuami, alhamdulillah. Mungkin ada sebagian sudah punya cucu, ya. Jadi apa hukumnya ketika suami dan istri bercumbunya itu semuanya kecuali berhubungan badan saja, semuanya. Para ulama berbeda pendapat. Tapi tadi kalau bersenang-senang dengan istri menghindari wilayah pusar sampai lutut itu para ulama membolehkan, nggak ada perbedaan ya ibu ya. Tapi kalau lebih daripada itu, tetapi tetap tidak berhubungan, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i berpendapat bahwa perbuatan semacam ini hukumnya haram. Ada ulama yang mengharamkan. Nah, ini penting kami sampaikan. Ya, walaupun yang lebih berat menyampaikan adalah ustadzah tentunya, tetapi ya sudahlah, ini masalah fikih. Ala kulli hal harus dijelaskan. Memang Rasulullah juga menjelaskan kepada sebagian sahabiat. Ada ulama yang mengharamkan. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan boleh. Karena ayat surat Al-Baqarah 222 tadi yang diharamkan adalah tempat keluarnya haid. Kemudian juga Rasulullah pernah ditanya bagaimana berhubungan dengan istri yang sedang haid. Rasulullah mengatakan isna'u kulla syai', berbuatlah sesuka kamu, yang penting illa nikah, kecuali nikah. Maksud nikah itu berhubungan intim. Jadi pendapat yang kedua dan ini lebih kuat memang ibu, pendapat yang lebih kuat, boleh melakukan banyak hal, semua hal dengan istri yang sedang ada tamu datang bulan, kecuali memang adalah hubungan intim itu. Ini memang ada perbedaan para ulama. Baik, barakallahu fikum. Terakhir ibu, terakhir terkait dengan dilarang menyakiti tetangga. Ada hewan masuk, ya kan? Ada kambing masuk, ya, ngambil kue gitu kan? Dikejar sama Aisyah, udahlah kerja ambil kue yang tersisa, dah biarkan, jangan nyakiti tetangga dengan nyakiti kambingnya. Maka di sini barakallahu fikum, bagaimana hukum ibu yang melepaskan hewan piaraan, ya, sampai kemudian masuk ke halaman rumah orang gitu ya. Pada dasarnya melepaskan hewan yang tidak mengganggu itu enggak masalah. Tapi kalau sampai mengganggu itu bahaya. Makanya kalau mengganggu, bagi tetangga untuk mengusirnya secara wajar. Sebelumnya menyampaikan pada tetangganya. Ini apa namanya ibu? Tahapannya. Misalnya ayam sering masuk ke halaman teras gitu ya. Kita sampaikan, Pak, tolong Pak di kandang gitu ya. Ternyata enggak gitu kan, maka kita boleh usir dari cara yang paling lembut sampai cara yang paling keras. Ada tahapannya. Ya, paling lembut balik lagi ya, paling kenceng lah ibu ya. Ya, jangan salahin karena sudah diingatkan. Makanya, tapi barakallahu fikum, ini ada hukum fikihnya. Misalnya ada binatang, ada ayam itu mampir ke rumah kita, ini lebih cocok membahasnya di kampung ya ibu, nelur di rumah kita gitu kan, telurnya dikembalikan atau punya kita. Ada sebagian bilang ini kan telur di rumah saya, ini punya saya. Enggak, jadi telur itu punya yang memiliki, hewan dikembalikan.
Termasuk juga tidak mengganggu tetangga terkait dengan tanaman ya, tanaman yang menjulur ke rumah orang. Maka orang yang mendapati tanaman tetangga menjulur ke rumahnya, maka dia berhak mengingatkan, Pak, ini Pak. Tapi kalau dia nggak terganggu biar aja, nggak apa-apa gitu kan. Ya, menjulur. Kalau menjulur ganggu bilangi, Pak, tanamannya menjulur ke tempat saya. Ya, mungkin Bapak bisa rapikan. Kalau nggak dirapikan maka kita boleh membengkokkan, tidak mematahkan dulu. Nggak bisa juga, boleh dipotong. Makanya kalau kita sudah ingatkan nih, kita sudah ingatkan, tapi nggak dilakukan Ibu, ya tanam itu menjulur sampai berbuah, para ulama mengatakan boleh diambil tanpa izin. Karena kita sudah mengingatkan. Tapi kalau kita tidak mengingatkan berarti boleh, maka kita tidak boleh mengambil buahnya tanpa seizinnya walaupun itu menjulur ke rumah kita. Ada rinciannya Ibu ya. Jadi kalau ada tanaman menjulur ke teras, ke halaman rumah kita, kita berhak karena itu punya kita. Tetapi kalau tidak mengganggu, dianjurkan kita membiarkan. Kalau tidak mengganggu, sebagaimana Rasulullah mengatakan boleh manfaatkan dinding rumah orang, punya kayu disandarkan dinding rumah orang, karena nggak ngaruh. Karena kayunya hanya beratnya berapa kilo Ibu. Beda kalau kayunya 1 ton kan beda, bisa roboh rumah kita. Kalau hanya kayu-kayu gitu kan, kalau di kampung kan ada kayu bakar apa gitu, numpang nyender gitu ya, memang nyender di kebunnya, di rumahnya. Tapi kalau kita misalnya merasa terganggu, berhak untuk mengingatkan, oh Pak ini pohonnya, akar pohonnya kemana-mana bisa merusak lantai saya ini gitu ya. Ya ini rantingnya, dahannya udah besar lagi. Kalau kita sudah ingatkan, tidak dilakukan, kita wajib, ya kita boleh membengkokkan. Kalau nggak bisa bengkokkan, boleh memotong. Kalau sudah kita ingatkan tidak dilakukan apa-apa dan pohon itu berbuah, maka kita boleh ngambil tanpa izin. Tapi kalau kita tidak ada peringatan kepada tetangga kita, pohonnya tiba-tiba ke rumah kita nggak boleh ngambil kecuali izin. Jangan ambil kesempatan dalam kesempitan ya Bu ya. Wah ini dia ada pohon gratis nih, buah gratis, enggak ada rinciannya. Ya, ini terkait dengan hubungan kita di dalam berumah tangga Ibu. Wajib menghormati tetangga ya, yang punya hewan juga menghormati. Kemudian orang-orang yang kadang-kadang diuji dengan tetangganya, hewan masuk ya bersabar ya. Jangan sampai itu jadi masalah yang sangat besar, tapi masing-masing memahami. Saking bencinya ayam masuk langsung ditembak gitu kan ya, kasihan kan gitu kan. Ada juga seperti itu. Yang punya hewannya ndablek, tetangganya sadis ya, sama. Ya, ini hukum dalam Islam ya, tapi tidak ada kemudian misalnya ada ayam masuk denda 10 juta, nggak ada itu. Nah, itu hukum peraturan orang gitu kan. Makanya Masya Allah, kalau kita kembali pada fikih Islam semua sudah diatur. Bagaimana hukum hewan ya peliharaan masuk ke rumah orang sampai kemudian membahayakan. Tapi kalau membahayakan sampai merusak barang, wajib ganti, memang itu sudah diatur. Misalnya ada piaraan kucing atau apa, ayam masuk mecahkan kaca. Yang kalau dia nggak sengaja, maksudnya biasa nggak kayak gitu, dia sadar kalau itu tidak merusak biasanya, maka nggak dosa. Tapi wajib mengganti. Karena terkait dengan hubungan sesama manusia Ibu. Ya, ini sudah diatur dalam Islam. Jadi kalau kita boleh mengatakan peraturan yang kemudian denda 10 juta bagi yang membiarkan hewannya masuk ke pekarangan rumah orang, wah itu bisnis luar biasa enak itu. Ya, jadi kita buka pintu kita, buka ini ayam masuk sehari 5 berarti 50 juta itu lumayan itu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Satu hadis saya panjang, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang intinya dalam bab ini adalah tidak menyakiti tetangga. Kalau bisa ya sedikit ngalah untuk menjaga hati tetangganya. Seperti Rasulullah tadi kan sedikit ngalah Ibu. Udahlah, kue bisa dibuat lagi lah, bahasa kita gitu. Jangan sampai kemudian dipukul, kambingnya pincang, akhirnya tetangganya marah kan. Udahlah, ambil yang sisa aja. Ini Rasulullah. Jadi kalau terkait dengan hak pribadi beliau, Masya Allah, beliau itu sering kali memaafkan. Ya, sering kali memaafkan. Makanya Rasulullah ketika dihina, dilecehkan pada zaman Rasulullah masih hidup, beliau yang berhak memaafkan atau tidak. Tetapi kalau setelah sepeninggalan beliau atau hukumnya tersendiri. Kalau orang menghina Nabi itu bisa hukumannya mati Ibu. Tapi bukan berarti kalau kita hari ini hidup pada zaman sekarang ada di hukum di Indonesia, bukan berarti kita motivasi ibu-ibu untuk membunuh orang sembarangan, enggak. Kita bicara hukum Islam. Nah, gimana kalau kita terapkan ada kriminal, ada pidana? Jangan, berarti itu madorot, enggak. Jadi dalam Islam pun ada aturannya. Tetapi secara hukumnya orang yang menghina merendahkan Rasulullah, hati-hati Ibu, walaupun menurut kita itu tidak merendahkan, hanya
Tetapi bahasa mengandung merendahkan, walaupun niat orang tidak merendahkan, minimal orangnya fasik itu, ditakzir, dihukum itu. Maka nggak boleh kemudian menghina fisik Nabi, nggak boleh menghina fisik Nabi, menghina karakter Nabi, walaupun hanya cerita seakan-akan menceritakan saja, nggak boleh itu. Ya, apalagi dengan niat ihanah, merendahkan, itu hukumnya kufur, naudzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fikum, saya kira cukup. Masih ada sisa waktu, Ibu? Misalnya buahnya itu buah yang mendorong ke halaman umum gitu seperti itu, di jalan umum. Iya, itu ada pembahasan juga kalau di tempat umum, kalau itu punya pribadi, tetap izin Ibu. Ya, tetap izin sama yang punya. Ya. Hendaklah kalau umum, misalnya kalau umum sudah diperingatkan oleh pihak yang pihak yang berhak ya, misalnya RT, RW atau apa gitu ya. Kalau sudah diingatkan, ya itu berarti milik umum. Kalau belum diingatkan berarti tidak ganggu jalan, dan tetap izin pada sahibul bustan, pemilik kebun. Ya. Tapi ada pembahasannya, cukup menarik sih Ibu. Ada pembahasan. Jadi kebun yang menjulur di tempat umum gitu, ada yang mengatakan bahwasanya itu boleh saja ketika orang udah teriak, minta dong, minta 3 kali, nggak dijawab, makannya aja. Tapi sebagian ulama mengatakan dibolehkan untuk makan di tempat, tidak dibawa pulang. Ya, tapi sepertinya tidak familiar ya Ibu pembahasan seperti itu. Lebih baik hati-hati. Lebih baik kehati-hatian. Ya, ada pembahasan seperti itu. Dalam fikih ada. Jadi boleh makan di tempat, tidak dibawa pulang. Ya, karena kalau makan di tempat itu kan terukur, biasanya orang makan mangga mau 10 buah. Itu bisa sakit perut orang. Ya. Tapi kalau dia dibawa keluar dari kebun, itu bahaya. Makanya ada di satu tempat di daerah Banyumas itu ada budaya. Jadi masyarakat itu sepakat, orang itu boleh ngambil buah apapun di kebun tetangganya tanpa izin, yang penting makan di tempat, gak bawa pulang. Salah satu daerah di Banyumas seperti itu Ibu. Jadi biasa naik kelapa tetangga nggak izin, makan di situ, minum di situ, airnya makan. Itu mau ngambil berapa? Nggak apa-apa, yang penting makan di tempat. Tapi nggak boleh bawa pulang. Itu lain pembahasan, cuma ini saya kisahkan. Ternyata ada. Kalau itu disepakati nggak masalah Ibu. Kalau itu jadi kesepakatan warga, nggak masalah. Sebagaimana ya terjadi di beberapa tempat. Gitu. Oh ya Ibu. Punya umum? Maksudnya umum atau punya pribadi? Pak, kalau umum boleh saja Ibu, kalau fasus itu. Iya. Iya. Itu ada atas nama yang punya Ibu. Oh iya, kalau sudah seperti itu maka untuk berikutnya nggak usah izin lagi, nggak apa-apa. Iya. Jadi, iya, kalau seperti itu artinya ketika sudah ada ungkapan seperti itu berarti izin sekali untuk selamanya. Nggak harus ya, sah. Turun temurun. Kalau di tempat umum nanti pengelolanya. Kalau pengelolanya boleh ya udah, berarti itu kan gitu. Jadi kalau masih punya orang berarti tetap izin, ya, tetap izin. Kalau sudah diizinkan maka boleh saja. Boleh Ibu. Iya. Mangga di masjid. Mangga di masjid ini kan tempat umum nih. Maksudnya kan ini izin pada yang mengelola Ibu. Walaupun ini bukan milik pribadi, tapi nggak boleh orang manfaatkan untuk pribadi. Kecuali dapat izin pengelola. DKM masjid misalnya, ini masih punya masjid ya ini. Kalau misalnya buat peraturan masjid, buat peraturan, udah boleh deh makan di tempat misalnya, itu lebih baik. Boleh makan di tempat, nggak usah bawa pulang misalnya, itu boleh. Jadi karena milik umum harus diperlakukan peraturan umum juga, tidak boleh kemudian orang manfaatkan untuk pribadi tanpa seizin pengelola. Seperti itu. Ada yang nanam A gitu ya, tapi jemaah suka ngambil, itu boleh.
Itu tanah punya atau kalau secara hak miliknya? Tanahnya kan dia kalau ke masjid, tapi yang nanam sih ada seorang yang nanam. Tapi Iya. kalau berbuah rame-rame nanti. Kalau yang punya itu sudah mengizinkan, nggak marah nggak apa, berarti kondisi itu ada sebuah ini. Yang nanam kira-kira mengizinkan nggak? Oh iya, udah kita kembali pada adat saja Ibu. Kalau kebiasaan apalagi ya terjadi sekali dua kali orang biasa saja itu berarti dah diizinkan. Iya. Iya. Gimana Ibu? Merusak barang teman. Iya. Wajib mengganti kecuali diikhlaskan oleh teman. Yang dinafikan dosanya saja Ibu. Dosa itu akan diangkat rufi'ah an ummati al khata' karena faktor kesalahan, karena faktor lupa, karena faktor dipaksa. Yang diangkat dosanya saja, tapi wajib mengganti kecuali diikhlaskan sama yang punya. Jadi urusan dunia wajib mengganti, walaupun yang melakukan misalnya ada seorang keluarga muslim, salah satunya anggota keluarganya misalnya akalnya kurang, ya gangguan mental misalnya, merusak punya tetangga, maka wajib bagi walinya untuk mengganti, walaupun yang melakukan adalah orang yang tidak waras. Ya, bahkan dalam keadaan darurat, mohon maaf Ibu, dalam keadaan darurat seseorang merusak barang orang lain tetap menggantinya. Yang dinafikan adalah dosanya. Ya. Udah masuk belum? 1 menit lagi. Oh, masya Allah ya. Satu lagi terakhir ya Ibu ya. 1 menit adzan soalnya. Ambil apa Ibu? Iya. Ambil air untuk kepentingan pribadi tergantung memang peraturan. Kalau tidak boleh, tidak boleh Ibu. Kalau dibolehkan nggak apa-apa, kaum muslimin ambil karena ini adalah wakaf untuk kepentingan kaum muslimin, nggak masalah. Tapi kalau enggak untuk kepentingan pribadi nggak boleh Ibu. Iya. Iya, harus izin pengelola masjid. Karena kalau nanti dibuka lebar, takutnya akan akhirnya malah madarat bagi masjid. Jadi kembalikan kepada pengelola peraturan bagaimana. Oh ya, pemakaian secara wajar untuk kepentingan pribadi bataskan sekian. Biar jelas ya Ibu, supaya tidak terjadi kemudaratan apalagi terkait dengan masjid. Baik, saya kira cukup. Silahkan Ibu untuk ditutup, cukup bagi kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.